Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para rekan media, seluruh jemaah haji Indonesia, seluruh keluarga jemaah haji yang berada di tanah air, serta masyarakat Indonesia yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi, yang hari ini Sabtu 3 Mei 2025 telah memasuki hari ketiga masa operasional. Salat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Para duyufur rahman yang dirahmati Allah, memasuki hari ketiga operasional haji, efektivitas layanan di seluruh asrama haji alhamdulillah berjalan dengan lancar. Fokus utama kami adalah memastikan layanan asrama haji yang aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat di tahun ini. Kesiapan 14 asrama haji embarkasi di Indonesia, perlu kami sampaikan bahwa sebanyak 14 asrama haji di seluruh Indonesia telah siap melayani jemaah. Lokasinya tersebar di beberapa embarkasi. Di antaranya adalah embarkasi Aceh atau BTJ, Medan atau KNO, Batam atau BTH, Padang atau PDG, Palembang atau PLM, Jakarta Pondok Gede atau JKG, Jakarta Bekasi atau JKS, Kertajati atau KJT, Solo atau SOC, Surabaya atau SUB, Lombok atau LOP, Balikpapan atau BPN, Banjarmasin atau BDJ, dan Makassar atau UPG. Perlu kami tegaskan bahwa setiap asrama dilengkapi fasilitas yang representatif dan SDM yang kompeten, yang telah dilatih dan siap untuk melayani jemaah secara terintegrasi. Konsep one stop service diterapkan di seluruh asrama haji dengan pelayanan yang mencakup pemeriksaan kesehatan akhir, distribusi living cost, pembagian perlengkapan dan dokumen haji, layanan imigrasi dan keimigrasian, manasik terakhir sebelum keberangkatan. Semua hal tersebut dilakukan di satu waktu dan tempat saat pertama kali jemaah haji tiba di asrama haji. Ini bertujuan memudahkan jemaah dan mengurangi aktivitas yang berulang di luar lingkungan asrama, sehingga jemaah dapat memanfaatkan waktu yang lebih banyak untuk beristirahat sebelum proses keberangkatan ke bandara. Khusus terkait dengan living cost yang diberikan saat berada di asrama haji, perlu kami sampaikan bahwa masing-masing jemaah akan menerima 750 SAR yang terdiri dalam pecahan 500 SAR 1 lembar, 100 SAR 2 lembar, dan 50 SAR 1 lembar. Untuk mendukung layanan one stop service atau satu atap yang telah diimplementasikan di asrama haji, maka pada tahun ini juga ada satu inovasi, yaitu inovasi Munakosah, manajemen akomodasi digital, yang kami perkenalkan sebagai suatu inovasi layanan digital
yang artinya adalah Munakosa atau manajemen unit layanan akomodasi asrama haji. Munakosa adalah sistem manajemen layanan akomodasi digital di asrama haji yang mulai diimplementasikan pada tahun ini di seluruh embarkasi termasuk untuk jemaah prioritas dan lansia. Sistem ini memberikan informasi akomodasi lebih awal melalui dua kanal, yaitu surat perintah masuk asrama atau SPMA yang memuat gedung dan nomor kamar, dibagikan H-2 keberangkatan, serta website asramahaji.com dengan fitur scan QR code dari tanda pengenal atau input nomor porsi. Dengan aplikasi Munakosa ini, jemaah dapat langsung masuk ke kamar saat tiba tanpa membawa tas kabin ke dalam gedung, dan inovasi ini membuat proses menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Keluarga pun bisa mengetahui lokasi kamar jemaah lebih awal. Jemaah akan menginap di asrama haji selama kurang lebih 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Perlu kami tegaskan juga bahwa demi menjaga keamanan dan kesehatan jemaah di asrama haji, telah dilakukan protokol surveillance dan sanitasi sebelum asrama haji digunakan. Saat masa operasional, protokol kesehatan diperkuat, termasuk sterilisasi fasilitas, pemeriksaan kesehatan akhir, dan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Tim medis juga standby 24 jam dan semua kamar memenuhi standar kenyamanan dan kebersihan. Perlu kami tegaskan juga bahwa dalam proses pelayanan yang diadakan di embarkasi ini cukup banyak stakeholder atau pemangku kepentingan yang terlibat, sehingga seluruh pelayanan terbaik yang ada di asrama haji saat ini tidak terlepas dari peran banyak stakeholder. Kami berterima kasih yang sebesar-besarnya atas sinergi dan kolaborasi yang erat dengan semua pemangku kepentingan, di antaranya pemerintah daerah, imigrasi, kesehatan, bea cukai, pengelola bandara, dan seluruh stakeholder termasuk TNI Polri dalam mewujudkan pelayanan haji yang lebih baik setiap tahun. Khusus untuk layanan fast track, perlu kami tegaskan bahwa layanan ini untuk menambah kenyamanan perjalanan jemaah. Layanan fast track kembali dioperasikan di 3 bandara, yaitu di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani 24.683 jemaah dan petugas yang berasal dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan 26.693 jemaah dan petugas yang berasal dari embarkasi Jakarta Bekasi. Di Bandara Adi Sumarmo Solo atau SOC melayani sebanyak 34.074 jemaah dan petugas, serta di Bandara Juanda Surabaya melayani 36.841 jemaah dan petugas. Sehingga total saat ini ada sekitar 122.291 jemaah haji Indonesia yang akan menikmati layanan fast track, program fast track Makarot yang sudah digagas sejak tahun 2019. Dengan program fast track ini, seluruh proses imigrasi di Arab Saudi diselesaikan di Indonesia. Saat tiba di Jeddah atau Madinah nanti, jemaah tidak perlu lagi antri panjang sehingga dapat langsung menuju hotel
atau tempat tujuan berikutnya. Untuk proses pemvisaan, secara umum kami sampaikan bahwa terkait proses pemberangkatan jemaah ke Tanah Suci, secara bertahap dilakukan proses pemvisaan hingga seluruh jemaah memiliki visa haji. Kami juga kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat Muslim Indonesia agar jangan tergiur pihak-pihak yang bertanggung jawab yang mencoba menawarkan visa lain untuk ke Tanah Suci. Perlu diingat bahwa selain mereka yang memiliki visa haji, dilarang untuk memasuki Tanah Suci selama musim haji, dan akan ada sanksi yang tegas yang menanti bila larangan ini dilanggar. Untuk keberangkatan dan kedatangan, perlu kami sampaikan, berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT, pada hari ini Sabtu 3 Mei 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Arab Saudi, jumlah jemaah haji yang telah tiba di Arab Saudi sebanyak 17 kloter atau berjumlah 6.597 jemaah. Sementara hari ini rencananya sebanyak 8.294 jemaah dan petugas yang akan diberangkatkan. Mereka terbagi dalam 21 kloter yang akan diberangkatkan dari tanah air menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz atau AMA di Madinah dengan rincian sebagai berikut. Untuk SOC 05 sebanyak 360 jemaah, JKG 05 sebanyak 393 jemaah, LOP 02 sebanyak 393 jemaah, SOC 06 sebanyak 360 jemaah, BTH 02 sebanyak 445 jemaah, KJT 02 sebanyak 445 jemaah, UPG 03 sebanyak 393 jemaah, JKS 03 sebanyak 442 jemaah, SOC 07 sebanyak 360 jemaah, SUB 08 sebanyak 380 jemaah, JKS 04 sebanyak 442 jemaah, SUB 05 sebanyak 380 jemaah, SOC 08 360 jemaah, JKS 05 442 jemaah, SUB 06 sebanyak 380 jemaah, UPG 04 sebanyak 393 jemaah, PDG 01 sebanyak 423 jemaah, PLM 01 sebanyak 370 jemaah, SUB 07 sebanyak 380 jemaah, dan terakhir KNO 02 sebanyak 360 jemaah. Terakhir perlu kami sampaikan himbauan bagi jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci. Bagi jemaah yang telah tiba di Madinah, beberapa himbauan penting yang perlu kami sampaikan, yaitu pertama, tolong perhatikan kondisi cuaca. Pada Sabtu 3 Mei 2025 hari ini, suhu di Madinah diperkirakan mencapai 36 derajat Celcius pada siang hari
dengan kelembaban sekitar 14%. Disarankan untuk mengenakan pakaian yang nyaman, menggunakan pelindung kepala, dan mengkonsumsi air putih secara cukup untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, kami himbau dan sarankan kepada seluruh jemaah agar mengikuti arahan petugas. Selalu ikuti arahan petugas dari petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi dan ketua kloter, terutama terkait dengan jadwal kegiatan dan protokol kesehatan. Yang ketiga, kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan, yaitu dengan istirahat yang cukup, konsumsi makanan bergizi, dan hindari aktivitas fisik berlebihan, terutama di bawah terik matahari. Yang keempat, gunakan fasilitas yang disediakan. Manfaatkan fasilitas hotel yang disiapkan untuk kenyamanan dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, saling menjaga. Tetap jaga kebersamaan dan saling membantu antar sesama jemaah, serta laporkan kepada petugas haji yang ada di Madinah jika ada hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus. Kami menghimbau jemaah untuk menjaga kesehatan, mematuhi jadwal keberangkatan, serta memanfaatkan layanan digital yang tersedia demi kelancaran ibadah. Semoga seluruh jemaah haji diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan di dalam menunaikan rukun Islam yang kelima. Haji Indonesia aman, mabrur, sepanjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.